Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara sujud sahwi. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Allah telah berkata Syekhuna, siapa guru kami, fi syarhil minhaj, di dalam kitab syarah minhaj. Wa bidzalika, dan dengan itu pendapat, yu'lam, diketahui, annaman, bahwa sesungguhnya orang, sajada, yang sujud ia, sahwan, karena lupa, au jahlan, atau karena tidak tahu, wa imamuhu, dan adapun imamnya orang, fil kunuti, di dalam kunut, la yu'taddu, ialah tidak dihitung atau tidak dianggap lahu bagi nyaman, bima, dengan sesuatu, fa'alahu, yang mengerjakan siapa manhu pada sesuatu, fayalzamhu, maka wajib pada nyaman, al-audu, apa kembali, lil i'tidali, untuk i'tidal, wa infaraqa, meskipun memisahkan diri siapa siman al-imama kepada imam. Nah, jadi saya garis bawahi bahwasanya guru kami berkata, siapa Ibnu Hajar al-Haytami, di dalam kitab Syarah al-Minhaj. Wabidzalika, dan dengan itu pendapat, artinya sesuatu yang tidak dihitung kepada orang yang memang telah mendahului imam, karena makmumnya lupa akan suatu perkara yang sunnah abad. Misalkan makmum ini berdiri sedang imamnya masih tasyahud awal. Nah, makmumnya berdiri karena lupa, dia ngelamun jadi lupa. Nah, jadi makmum misalkan membaca, setelah berdiri membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya itu tidak dianggap karena imam belum berdiri, seperti itu. Nah, ini dia. Nah, jadi wabidzalika, dan dengan pendapat itu, yu'lam, diketahui, annaman, bahwa sungguhnya orang, sajada, yang telah sujud, siapa siman, sahwan, karena lupa, au jahlan, atau karena tidak tahu, wa imamu, dan adapun imamnya, fil kunuti, di dalam kunut, la yu'tadu, maka tidak dianggap. Nah, ini dia. Nah, tidak dianggap lahu bagi nyaman, bima fa'alahu, dengan perkara fa'alahu, yang telah mengerjakan siapa simanhu pada perkara. Jadi orang yang sujud karena lupa atau tidak tahu, dan imamnya lagi kunut. Nah, makmumnya lupa. Ini berbicara tentang makmum. Makmumnya lupa bahwa dia ngelamun lagi sholat, dia kunut duluan, dia sujud duluan, sedang imamnya lagi kunut. Maka sujudnya ini tidak dianggap. Nah, apa yang ia kerjakan tidak dianggap. Apa yang harus ia lakukan? Fayalzamuhu, maka wajib baginya makmum, al-audu, apa kembali, lil i'tidali, untuk beri'tidal, artinya kunut bersama imam. Wa in faraqo, meskipun ia memisahkan diri siapa si makmum al-imamah kepada imam. Jadi meskipun si makmum ini meniat memisahkan diri, maka ia harus kembali, wajib kembali kepada posisi i'tidal. Kenapa akhdan? Karena mengambil min qaulihim, dari perkataannya ulama, lauzanna, andai kata menyangka siapa si man salam al imami, kepada salamnya imam, faqama, kemudian berdiri siapa makmum, summa, kemudian alima, mengetahui siapa makmum, fi qiyamihi, di dalam berdirinya berdirinya si makmum, annahu, bahwa sesungguhnya imam, lam yusallim, belum bersalam ia, lazimahu, maka wajib baginya makmum, al-qu'udu, apa duduk, liyakuma, supaya dapat berdiri siapa makmum, minhu, darinya duduk tersebut. Nah, jadi hal tersebut karena memang mengambil perkataan ulama. Lauzonna, seandainya menyangka seseorang ini, makmum ini ya, kepada salamnya imam. Nah, jadi orang ini menyangka bahwa salamnya imam. Ia menyangka bahwa imam udah salam. Faqama, maka ia berdiri. Ya, ia berdiri, summa alima, kemudian setelah berdiri dia tahu di dalam berdirinya itu bahwa imamnya belum salam. Maka pada saat itu ia wajib, lazimau al-qu'udu, ia wajib duduk. Kenapa? Untuk dapat berdiri dari
duduk tersebut. Jadi wajib duduk untuk berdiri lagi seperti itu, karena berdirinya itu tidak dianggap. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Begitu juga ketika seseorang berdiri karena kaget, itu tidak dianggap. Jadi niat berdiri itu ya niat melakukan rukun sholat, bukan niat yang lain. Misalkan seorang lagi duduk di antara dua sujud, atau dia lagi sujud ya. Seseorang lagi sujud, sholat lagi sujud. Ada binatang, dia kaget, dia bangun. Nah, bangunnya itu tidak boleh. Artinya tidak boleh diteruskan. Dia harus sujud kembali. Nah, karena bangunnya itu bangun kaget. Dia harus sujud kembali dan bangun lagi dengan niat untuk bangun melakukan rukun dalam sholat. Jadi bukan bangun kaget. Nah, seperti ini. Karena ia lupa, dia tidak tahu bahwasanya imam belum salam. Dia menyangka imam udah salam, makanya dia berdiri. Maka pada saat dia tahu bahwa imam belum salam, dia wajib duduk. Kenapa? Untuk dapat berdiri lagi dari posisi duduk tersebut. Kemudian layas kutu dan tidak gugur apa duduk anhu darinya orang biniatil mufaroqah, dengan niat memisahkan, wa in jazar, sekalipun boleh apa memisahkan. Jadi keharusan duduk kembali ini tidak gugur dengan sebab niat mufaroqah, sekalipun makmumnya ini niat mufaroqah, maka duduknya ini tidak gugur, duduk kembalinya ini tidak gugur, seperti itu. Walaupun mufaroqah dibolehkan, artinya dia tetap harus kembali. Lianna qiyamahu, karena berdirinya orang, waqa'a, ialah yang terjadi kepadanya. Saya ulang, lianna qiyamahu, karena berdirinya orang, waqa'a, yang terjadi siapa orang laguan dengan keadaan sia-sia. Nah, artinya apa ya, berdirinya dia adalah sia-sia. Jadi dia harus kembali memang. Wa min sama, dan dari sana, lau atamma, jika menyempurnakan. Siapa makmum jahilan, hal dalam keadaan tidak tahu, laro, maka sia-sia ma apa perkara ata yang melakukan siapa orang bihi dengannya ma fayu'iduhu, maka kembali siapa si manhu padanya perkara, wayas judu, dan sujud ia lisahwi karena lupa. Nah ini, jadi dari sana dapat diketahui bahwa jika makmum menyelesaikan sholatnya atau menyempurnakan sholatnya, dia terus melakukan, nah, maka dianggap sia-sia apa yang telah dilakukannya. Nah, misalkan makmum terus berdiri sampai dia melakukan berdiri, ruku, itidal, sujud, nah, dia belum kembali, maka sia-sia apa yang dilakukan setelahnya. Nah, seperti itu. Dan dia memang harus wajib kembali. Nah, dan setelah kembali baru menyempurnakan. Setelah itu wasa jada lisahwi, wayas judu lisahwi, maka dia sujud karena lupa. Nah, wafima, dan di dalam perkara wafima, dan di dalam sesuatu, idalam yufarikhu, ida apabila lam yufarikhu, jika tidak berniat atau memisahkan diri siapa si manhu pada imam. Nah, intadzakara, jika ingat siapa makmum, aw alima, atau mengetahui siapa makmum, wa imamuhu, dan sedangkan adapun imamnya, fil kunuti, ialah di dalam kunut, fawadihun, maka jelas. Maka jelas annahu, bahwa sungguhnya makmum itu ya'udu, kembali ia ilaihi, kepadanya kunut. Nah, jadi di dalam suatu perkara, apabila si makmum ini tidak memisahkan diri, tidak niat memisahkan diri, dan dia ingat, dan dia mengetahui bahwa dia lupa, dia harus kembali, sedangkan imamnya di dalam kunut. Nah, maka yang jelas adalah ia harus kembali. Seperti itu ya. Dia walaupun niat memisahkan atau tidak niat memisahkan, ia harus kembali. Nah, atau contoh yang lain, wahwa, adapun imam fi sajadatil ula, artinya di dalam sujud ula yang pertama, apa sujud ada maka kembali kembali siapa si makmum lil i'tidali, kepada i'tidal. Artinya ini di dalam lupa akan kunut ya. Jadi
imam itu sudah di dalam sujud yang ke pertama. Nah, jadi si makmum ini masih berdiri. Si makmum ini masih gini. Si makmum ini sudah sujud duluan karena dia lupa sama kunutnya. Dia lagi sholat berjamaah, si makmum ini lupa kepada kunut. Dia sujud duluan. Nah, sedangkan imam sudah baca kunut. Imam udah sujud, si makmum masih dalam posisi sujud. Sama-sama sujud. Hanya saja di dalam hal ini si makmum harus kembali dulu kepada posisi i'tidal. Nah, wasajada, lalu setelah kembali ke posisi i'tidal, sujud i'tidal dan kunutnya, kembali ke posisi i'tidal ya. Wasajada mal imam, kemudian ya sujud si makmum mal imam bersama imam. Aufima, atau di dalam perkara ba'daha yang setelahnya sujud yang pertama. Nah, jadi intinya adalah si makmum ini harus kembali dan kembali ke posisi i'tidal dan ikut sujud bersama imam di dalam sujud yang pertama. Poinnya adalah ia harus kembali ke posisi i'tidal. Nah, kemudian baru dia mengikuti gerakan-gerakan imam yang lainnya. Nah, falladhi, maka adapun pendapat ya jaharu yang ialah yang jelas apa alladzi annahu, bahwa sungguhnya orang makmum yutabi'uhu ialah mengikuti siapa makmumhu pada imam, wa ya'ti dan mengerjakan siapa makmum birokaatin dengan satu rakaat ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, intaha, selesai. Ya, artinya imam ini posisinya beda. Imam berada pada posisi setelah sujud pertama. Nah, jadi imam ini setelah sujud yang pertama. Nah, artinya dia ketinggalan. Orang makmum ini ketinggalan. Makmum ini ketinggalan ya. Nah, jadi ini pendapat yang jelas bahwasanya imam berada di posisi sujud yang pertama. Maka si makmum ini setelah salamnya imam dia menambah satu rakaat lagi, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ya. Jadi imam berada pada posisi setelah sujud pertama, maka menurut pendapat yang jelas makmum harus mengikuti imam. Nah, dia harus mengikuti imam, artinya ya dia ketinggalan sujud yang pertama dan dia harus menambah lagi satu rakaat, artinya menambah rakaat setelah imamnya melaksanakan salam. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Qala al-qadi, berkata siapa al-qadi? Al-qadi Husain ini ya. Apa katanya? Wa mimma, dan termasuk perkara la khilafah yang tidak ada perbedaan itu mawujud fihi di dalamnya kauluhum, adapun berkatanya ulama. Jadi ini adalah termasuk yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama maksudnya. Nah, seperti apa yang tidak ada khilaf tersebut kasusnya? Nah, jikalau rafa'a mengangkat siapa makmum ra'sahu akan kepalanya, minas sajadatil ula, dari sujud yang pertama, qabla imamihi, sebelum imamnya, zonnan, hal dalam keadaan mengira makmum, annahu, bahwa sungguhnya imam, rafa'a mengangkat ia, wa'ata, dan melakukan siapa makmum, bisa niati dengan sujud yang kedua, zonan, hal dalam keadaan mengira si makmum. Nah, annal imama, sungguhnya imam, fiha, ialah di dalamnya sujud yang kedua. Summa bana, kemudian tampak
kemudian tampak ya siapa imam, annahu bahwa sungguhnya imam, fil ula di dalam sujud yang pertama, lam yuhsab maka tidak dihitung, lahu baginya makmum, julusuhu apa duduknya makmum, wala sajadatuhu asaniyatu dan tidak pula sujud yang kedua. Wa yutabi'u dan mengikuti ianya makmum al imama kepada imam. Nah, ini kasusnya seandainya ada makmum mengangkat kepala duluan di sujud yang pertama. Nah, jadi imam dan makmum sama-sama sujud di sujud yang pertama. Hanya saja makmumnya ini mengangkat kepala duluan. Nah, qabla imamihi sebelum imamnya. Makmum ini zonan, artinya makmum ini mengira bahwasanya annahu rafa, bahwasanya imam itu mengangkat kepalanya. Ini makmum mengira bahwasanya imam sudah mengangkat kepalanya. Maka tatkala itu wa'ata bisa niati, dan ketika itu makmum itu melakukan sujud yang kedua, zonan dalam keadaan mengira annal imama fiha bahwa sungguhnya si imam itu dalam keadaan sujud yang kedua. Sumabana kemudian tampak bahwasanya imam tersebut di dalam yang pertama, maka tidak dihitung, lam yuhsab tidak dihitung baginya makmum duduknya maupun sujudnya yang kedua. Dan wayutabiul imama dan makmum itu harus mengikuti imam. Jadi gini, makmum dan imam sama-sama sujud, hanya saja makmumnya mengangkat kepala duluan. Ia mengira bahwasanya imam telah mengangkat kepala. Imam telah mengangkat kepala. Dan ia melakukan sujud yang kedua. Ia mengira juga bahwasanya imam tersebut berada di sujud yang kedua. Kemudian tampak, artinya kemudian ia mengetahui bahwa imam tersebut di dalam sujud yang pertama. Maka sujudnya makmum dan duduknya makmum itu tidak dianggap. Artinya sujudnya yang kedua ya, dan duduk di antara dua sujudnya tidak dianggap. Maka seketika itu tatkala imam sujud yang kedua, jadi makmum juga ikut sujud bersama imam. Artinya sujudnya makmum dan duduknya tidak dianggap, seperti itu. Kemudian fa in lam ya'lam, maka ketika tidak mengetahui siapa makmum bidzalika dengan demikian itu, kalimat lau rafa'a sampai akhir, illa kecuali wal imamu kecuali adapun imam qaimun ialah dalam keadaan duduk, berdiri, au jalisun atau dalam keadaan duduk, atau maka melakukan siapa makmum birokaatin dengan satu rakaat ba'da salamil imami setelah salamnya imam. Nah, lain halnya ketika makmum ini tidak mengetahui dengan demikian itu. Kalau yang di atas kan mengetahui ya, bana itu tampak imam itu sedang sujud yang pertama. Nah, sekarang makmumnya tidak mengetahui, fanlam ya'lam, makmumnya tidak mengetahui dengan demikian itu. Illa kecuali wal imamu qaimun, kecuali imam dalam keadaan sudah berdiri, au jalisun atau duduk tasyahud. Duduk tasyahud atau birokaatin, maka seketika itu makmum harus menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Jadi kondisinya ya makmum dan imam sama-sama sholat, artinya sholat berjamaah. Hanya saja makmumnya ini lupa atau apa gitu, sehingga dia tidak merasa bahwa imamnya telah melakukan gerakan-gerakan rukun yang setelahnya. Misalkan sama-sama sujud, misalkan imamnya bangun duluan, kemudian melakukan rukun-rukun yang lain. Nah, tatkala berdiri atau tasawuf akhir, artinya makmumnya baru tahu tatkala berdiri ya, kita ambil contoh tatkala berdiri. Jadi makmum baru sama-sama sujud satu kali, kemudian ia tidak mengetahui bahwa imamnya telah melakukan gerakan rukun yang lain. Setelah sujud, maka makmum itu baru merasa bahwa imam telah berdiri, maka dia ikut berdiri. Hanya saja dia kan tidak melakukan gerakan-gerakan bersama imam setelah itu. Maka tatkala imam salam, ia harus menambah satu
rakaat lagi. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.